Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Senang sekali TVNU Delta hadir menemani Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi aktual dan berimbang bersama saya Monica Metianti, dan kita awali Lensa Ma'arif. Bertempat di Aula Madrasah Sanawiyah Nurul Huda Kalanganyar Sedati, sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah ini digelar oleh pengurus wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur. Pembekalan ini diikuti sebanyak 196 dari unsur guru semua tingkatan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Sidoarjo maupun dari jajaran pengurus PCLP Ma'arif NU Sidoarjo. Berikut wawancara saya bersama Sekretaris PWLP Ma'arif NU Jawa Timur, Sunan Fanani, dan Ketua PCLP Ma'arif NU Sidoarjo Misbahuddin terkait sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Yayasan Nurul Huda Kalanganyar Sedati dalam membahas sosialisasi edukasi pasar modal syariah di kalangan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Sidoarjo. Ya pemirsa, kali ini saya bersama narasumber terkait kegiatan ini. Assalamualaikum Bapak, maaf dengan Bapak siapa dan selaku apa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunan Fanani. Saya selaku Sekretaris PWLP Ma'arif NU Jawa Timur. Dan hari ini kami di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Sedati ini dalam rangka kita sekolah dan sosialisasi pasar modal kepada guru-guru dan juga pengurus-pengurus madrasah di lingkungan LP Ma'arif NU se-Kabupaten Sidoarjo. Baik Pak, pertanyaan buat Bapak, bisa dijelaskan dengan pelaksanaan sosialisasi edukasi pasar modal syariah ini Pak? Ya, kami menyampaikan karena banyak sekali keresahan di masyarakat kita, terutama para guru. Kemudian mereka pada beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar informasi banyak guru-guru kita yang menjadi korban dari pinjaman online. Kemudian mereka sebenarnya ingin berinvestasi tetapi belum tahu bagaimana cara investasi yang baik dan mudah bisa dilakukan oleh mereka. Yang kedua, masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang datang ke kantor Ma'arif yang mereka meminta supaya anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan sekolah, tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan pembayaran infak di sekolah dikarenakan mereka juga merupakan korban dari pinjaman online. Oleh sebab itu, acara ini sangat penting sekali dikarenakan kami berupaya untuk melakukan preventif ya, pencegahan kepada guru-guru kami agar ketika mereka berinvestasi, ketika mereka mengembangkan dana pribadi mereka, masyarakat juga supaya mereka aman dan tidak terjebak dengan bisnis ilegal. Gitu. Baik, untuk maksud dan tujuan dari kegiatan ini apa ya Pak? Ya, kami berharap guru-guru maupun masyarakat tentunya mereka bisa memanfaatkan model bisnis yang sekarang modern ini dengan berbasis digital, menggunakan sistem pasar modal syariah yang mereka lakukan tidak mengganggu aktivitas mereka di dalam pengabdian mereka menjadi guru, dan juga masyarakat bisa mereka dengan aman dan nyaman di dalam mendesain investasi yang mereka lakukan. Sehingga harapan kami ke depannya guru-guru kita dan masyarakat mereka yang menggunakan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU sebagai investasi anak-anak mereka, maka ke depannya mereka juga bisa mendapatkan pengembangan, kemanfaatan dan kebarokahan dari kegiatan pasar modal syariah ini. Baik, untuk sosialisasi ini sudah dilakukan di PC Ma'arif lainnya di Jawa Timur apa belum Pak?
Ya, kami telah melatih sampai dengan hari ini sudah empat tempat. Masing-masing tempat itu minimal 200 orang pesertanya. Dan alhamdulillah ini yang di Kabupaten Sidoarjo ini adalah hari yang keempat, gitu. Oke. Untuk alasannya kenapa digelar semacam ini buat apa, Pak? Ya, kami ingin setelah ini guru-guru yang telah mengikuti nanti mereka akan menjadi menyampaikan kepada teman-teman sejawat mereka informasi tentang bagaimana memilih menggunakan bisnis yang investasi yang baik, yang nyaman, yang aman, tidak ilegal. Lalu kemudian mereka bisa mengajak wali murid untuk bisa aman juga di dalam berinvestasi. Baik, materi terkait apa saja yang nanti akan dibahas? Tadi yang pertama kami sampaikan tentang pinjaman online, tentang dampaknya, tentang bagaimana kondisi hari ini. Yang kedua kami juga menyampaikan tentang apa itu pasar modal. Ya, tadi disampaikan oleh kantor Bursa Efek Indonesia dari Jawa Timur. Lalu kemudian yang ketiga ada model bisnis yang dilakukan oleh PT Pintraco Sekuritas, dalam hal ini adalah sebagai pedagang saham yang akan membantu guru-guru kita dalam model bisnis yang aman dan aman itu. Baik, untuk target dari kegiatan ini apa, Pak? Ya, mudah-mudahan sesuai dengan visi misi LP Maarif NU, ada sinergi, ada manfaati, dan ada barokai. Jadi semua guru-guru kita kedepannya mereka bisa tidak hanya mengandalkan pendapatan dari sisi sertifikasi atau mengajar, tetapi juga ada penambahan ekonomi keluarga dengan cara melakukan investasi yang baik ini. Baik, untuk harapan dari kegiatan ini apa? Harapannya ke depan kita akan mengajak kepada semua guru-guru kita untuk lebih banyak mengenal tentang bagaimana model-model bisnis investasi untuk pengembangan kelembagaan pendidikan. Mengenai target dari pembekalan pasar modal syariah untuk para guru ini apa, nggih? Alhamdulillah rabbil alamin, dengan diselenggarakannya sosialisasi pasar modal di Maarif NU Sidoarjo, ini harapannya guru-guru pemilik yayasan BP3M NU ini bisa memanfaatkan baik pinjaman online, investasi yang berbasis teknologi ini dengan sebaik-baiknya, tidak sampai kesasar, tidak sampai keliru. Boleh dikatakan biar para guru, para pengurus yayasan ini melek mata, melek teknologi sehingga tahu bisa menangkap perkembangan zaman saat ini, khususnya dalam bidang pasar modal, sehingga mereka bisa menyisihkan, kalau toh ada rezeki lebih bisa disisihkan untuk investasi masa depan bagi keluarga-keluarganya. Baik, pembekalan ini menyangkut apa saja, Pak? Ya, jelas pembekalan ini meliputi bagaimana pinjaman online yang betul, yang baik, yang sesuai dengan aturan yang diselenggarakan oleh OJK, kemudian bagaimana menaruh macam-macamnya investasi. Tadi nanti dijelaskan ada beberapa macam investasi yang bisa dilakukan dan mohon maaf tidak menyesatkan. Ini yang utama. Kalau mereka tahu semacam itu, sehingga mereka kemana yang mereka tuju betul-betul sudah sesuai dengan aturan-aturan baik negara, agama, dan lain sebagainya. Baik, kenapa sosialisasi ini menyasar guru di bawah lingkungan Ma'arif? Ya, sosialisasi ini ditamakan pada guru. Kenapa? Sebab guru ini adalah sosok tokoh masyarakat
yang nantinya bisa menyebar, bisa menyampaikan, mendiseminasikan kepada guru yang lain, siswa-siswinya, wali siswa, serta masyarakat. Jadi satu poin, satu langkah, 3-4 pulau terlampaui. Guru yang diberikan materi menyampaikan kepada siswa-siswinya, menyampaikan kepada masyarakatnya, wali siswa, dan lain-lain. Ini harapannya satu kali jalan banyak masyarakat yang bisa mengetahui tentang ini. Baik, apakah giat ini salah satunya meningkatkan perekonomian para guru, Pak? Ya, dengan adanya petunjuk sosialisasi yang baik ini, Bapak Ibu guru tidak mempasifkan tabungannya, sehingga tabungan yang ada ini bisa disinergikan. Kalau saya sampaikan adalah sinergi manfaat dan warokai, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini bisa dikembangkan secara ekonomi dengan baik, bisa manfaat dengan baik, syukur-syukur bisa barokai. Saya rasa itu. Baik, ada berapa jumlah guru dan kepala sekolah yang ikut dalam kegiatan ini? Ya, untuk di angkatan pertama di Sidoarjo ini insya Allah diikuti 196 Bapak Ibu guru, kemudian ada pengurus yayasan, ada juga beberapa komite sekolah atau komite madrasah. Semuanya tergabung dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Sidoarjo. Baik, untuk harapan para guru dan kepala sekolah apa ya, Pak? Ya, harapannya sudah disampaikan bahwa baik secara pribadi, secara kelembagaan bisa memanfaatkan investasi ini untuk pengembangan ke depan. Bagi ketua yayasan, ketua lembaga dan sebagainya, ini memanfaatkan jasa yang ada ini sehingga pengembangan madrasah, pengembangan sekolah bisa dilaksanakan dengan bertaraf, berjenjang, dan terprogram dengan sebaik-baiknya. Baik Pak, terima kasih. Mengenai tanggapan dari pihak sekolah dengan adanya kegiatan ini apa nih? Dengan adanya kegiatan ini sangat membantu kepada guru-guru maupun kepada yang kita undang untuk mengetahui gimana bisnis di dunia digital sekarang. Yang pertama itu, yang kedua nantinya biar guru-guru tahu yang jelas tidak tertipu dengan dunia digital. Ada orang yang telepon yang tidak dikenal, biar bisa menjawab dengan baik atau menghalo supaya dia tidak tertipu dengan telepon yang tidak dikenal, seperti itu. Baik, sejauh ini adakah guru di lingkungan sini yang terkena korban penipuan? Ada 1-2 orang yang terkena, tetapi alhamdulillah mereka tidak sampai tertipu. Bahkan yang penipunya itu pun dikelabui sendiri oleh guru kita, dan mereka menyampaikan ke kami tanya apakah mereka sudah tertipu atau tidak. Jadi jawabannya alhamdulillah tidak. Itu yang mereka sampaikan. Bagaimana menurut Bapak mengenai maraknya korban penipuan online tersebut? Itu sangat memprihatinkan. Karena apa? Dengan maraknya seperti itu, orang-orang itu sangat kehilangan apa yang mereka hasilkan, terutama dari pendapatan mereka, apa yang mereka miliki, itu sangat dirugikan. Kalau merasa mereka sudah hilang, apa yang terjadi dalam benak pikiran mereka pasti nantinya negatif sekali. Tindakan bisa-bisa mereka akan marah, emosi kepada siapapun. Itu yang terjadi. Baik Pak, terima kasih.
Assalamualaikum Bapak, maaf dengan Bapak siapa dan selaku apa di sosialisasi edukasi pasar modal syariah ini? Iya, saya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur, saya Indrawan Nugroho Utomo selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur. Baik, ada pertanyaan untuk Bapak, bisa dijelaskan dengan OJK itu apa ya Pak? Jadi OJK itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ya. Itu kami itu merupakan gabungan dari Bank Indonesia yang dulu mengawasi perbankan dan dari Bapak Pamilka yang dulu mengawasi terkait dengan pasar modal. Nah, tugas kami itu 3, yaitu mengatur, mengawasi dan melindungi ya. Dari Undang-Undang Nomor 21 dan 2000 tahun 2011 itu yang tidak ada di fungsi-fungsi lembaga sebelumnya adalah terkait dengan perlindungan konsumen gitu ya. Perlindungan konsumen. Kalau boleh tahu potensi maraknya penipuan di online saat ini seperti apa Pak? Ya, penipuan secara online itu karena indeks literasi dan inklusi ya. OJK itu melakukan survei literasi dan inklusi itu literasinya masih sekitar 39% atau 40%-an, sementara inklusinya atau masyarakat yang sudah mengakses itu sudah, kalau di Jawa Timur ini 90%. Jadi terjadi gap antara literasi dan inklusi. Jadi masyarakat sudah mengakses tapi tidak memahami. Artinya di situ ada gap. Nah, ketika ada gap itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara untuk literasi yang digital, karena ini online yang tadi disampaikan kan, terkait dengan online, itu juga literasi digital itu masih rendah, sekitar 3,90-an. Sementara kalau nasional 3,5. Kalau di Jawa Timur 3,9. Sebenarnya sudah di atas angka nasional, tapi masih itu tergolong masih rendah. Itu karena skala 5 gitu ya. Jadi kemudian untuk yang pinjaman online yang diatur sama dan diawasi oleh OJK itu sebenarnya kita sudah menghentikan 3.000 entitas, sekitar 3.000 entitas yang ilegal. Tetapi masih marak adanya muncul aplikasi-aplikasi baru karena banyak server-server ya. Kegiatan atau pinjaman online ini ada di luar negeri. Jadi untuk menghentikannya itu sangat memerlukan, sebenarnya sudah kita tutup, tapi sekali lagi tadi servernya di luar negeri, kemudian kemudahan membuat aplikasi di masa online ini gitu. Baik, untuk para korbannya kebanyakan dari kasus apa dan berapa persen ya Pak ya? Kalau yang korban yang sudah kami identifikasi itu kebanyakan, kalau bukan kami sih, maksudnya dari Satgas, itu juga dari masyarakat umum seperti biasa. Kemudian yang banyak dilakukan survei di lembaga-lembaga survei itu yang banyak berkembang di pemberitaan itu adalah korbannya dari para guru atau pengajar gitu ya, atau pengajar. Nah, untuk menanggapi itu maka kami dari OJK itu ketika diajak untuk melakukan sosialisasi atau diperkenankan melakukan sosialisasi di LP Ma'arif ini ya, guru-guru di LP Ma'arif ini sangat senang kami menanggapi, terima kasih kepada Yayasan Ma'arif gitu ya, Yayasan Nurul Huda ya. Itu kami mengucapkan terima kasih karena disediakan tempat kemudian bisa melakukan kegiatan ini. Jadi korbannya itu banyakkan dari pengajar, guru dan sebagainya ya itu. Oke, ada tidak himbauan kepada masyarakat agar tidak gampang tertipu online gitu Pak? Himbauan kepada masyarakat tadi sudah banyak saya sampaikan ya. Kalau terkait dengan penipuan online itu tolong tips dan triknya tadi, kalau yang pinjaman online ya tentunya, kalau di bawah pengawasan kami kan pinjaman online. Kalau pinjaman online tadi, kalau mendownload aplikasi itu tolong perhatikan hanya 3 yang boleh diakses, kamera, mikrofon, dan lokasi ya. Kemudian gunakan pinjaman online itu untuk sifatnya yang usaha-usaha yang produktif gitu ya, kegiatan yang produktif. Jangan digunakan untuk flexing ya, bahasanya anak sekarang flexing, beli HP dan sebagainya. Itu karena kenapa? Kalau digunakan seperti itu bunganya pinjaman online itu bukan sangat tinggi sih, tapi memang agak tinggi gitu ya, karena digunakan untuk yang sifatnya cepat, produktif gitu ya. Itu asosiasi 0,4% ya, 0,43% itu untuk suku bunganya ya. Baik Bapak, terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita. Saya Monika Metiati mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.